Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuru li, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian berbuat kufur. Bersyukur merupakan cara hamba menghargai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap hambanya. Bersyukur telah Allah wajibkan dalam segala keadaan. Dalam keadaan sehat kita harus bersyukur, dalam keadaan sakit pun kita harus bersyukur. Dalam keadaan senang kita harus bersyukur, dalam keadaan sedih pun kita harus bersyukur. Dalam keadaan mudah kita harus bersyukur, dalam keadaan sulit pun kita harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur dalam segala hal? Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang menimpa kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, dan janganlah kalian berbuat kufur. Bersyukur ada dua cara. Yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang kedua dengan cara mempergunakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam ketaatan, di dalam sesuatu yang dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, dan janganlah kalian berbuat kufur, yaitu mempergunakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kemaksiatan, di dalam sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana apabila seorang hamba telah bersyukur terhadap nikmat Allah, dan bagaimana apabila seorang hamba telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa iz ta'adzana rabbukum, dan sungguh Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala telah berseru, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmat kalian. Wala in kafartum, dan apabila kalian berbuat kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. La in syakartum, apabila kalian bersyukur, mempergunakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam ketaatan, di dalam sesuatu yang dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan nikmat sehat tersebut untuk kita pergi ke masjid, untuk kita pergi ke majlis-majlis ilmu. Begitu pula nikmat pandangan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kita, kita syukuri dengan cara kita mempergunakan pandangan tersebut terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pandang wajah ulama, kita pandang alam semesta dengan penuh tafakkur. Begitu pula nikmat pendengaran yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan terhadap kita, kita syukuri dengan cara kita mempergunakan nikmat tersebut terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an, kita pakai untuk mendengarkan wasiat-wasiat agama, kita pakai untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Dan begitu pula nikmat lisan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kita, kita syukuri dengan cara kita mempergunakan lisan kita untuk sesuatu yang dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita basahi lisan kita dengan membaca Al-Qur'an, kita basahi lisan kita dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita basahi lisan kita dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan begitu pula nikmat iman, nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap hambanya yang Ia kehendaki, wajib kita syukuri dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya.
semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap penjagaan iman Islam kita sehingga kita keluar dari dunia ini dengan membawa iman dan Islam. Lantas bagaimana apabila seorang hamba telah bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? La azidannakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya? Allah Subhanahu wa taala mempunyai caranya sendiri untuk menambah nikmatnya. Terkadang kita bersedekah 100.000 dengan mengharapkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi 200.000. Yang 200.000 tersebut belum tentu baik terhadap kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Terkadang kita membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut baik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan terkadang kita mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu tersebut buruk buat kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang baik buat hambanya dan apa yang buruk buat hambanya. Lantas bagaimana apabila seorang hambanya kufur terhadap nikmat Allah, mempergunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam maksiat, ke dalam sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah? Misal kita dikasih nikmat pandangan, kita pakai pandangan kita untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat pendengaran, kita pakai pendengaran kita untuk mendengarkan ghibah, mendengarkan fitnah. Begitu pula dengan nikmat lisan, kita pakai nikmat lisan kita untuk mencaci orang, untuk menggibah seseorang. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengadab seorang hambanya sebab kufurnya seorang hamba tersebut terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan terhadapnya. Dapat kita simpulkan dari ayat tersebut bahwasanya apabila seorang hambanya telah bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmatnya dan niscaya surga adalah tempatnya dia di akhirat. Dan apabila hambanya telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengadabnya dan neraka adalah tempatnya dia di akhirat. Apalagi sekarang di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan, kita harus syukuri nikmat tersebut dengan cara kita memperbanyak amal soleh di dalamnya. Semoga kita digolongkan terhadap hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.